kepada Bapak Rektor IAIN Samarinda, Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, beserta jajarannya, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Tahir, MM, selaku Direktur Pascasarjana IAIN, beserta Bapak Wakil Direktur dan seluruh Kaprodi. Yang terhormat kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di dalam acara webinar yang nasional kali ini, serta yang terhormat kepada Bapak dan Ibu peserta webinar series yang insya Allah berbahagia. Terima kasih memberikan waktu kepada saya. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah lewat 10 menit dari jam acara, untuk materi yang pertama, yaitu kepada Ibu Dr. Hajah Darmawati M.Hum. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda. Untuk hari ini beliau akan membawakan tema peran perempuan dalam menghadapi tantangan pengembangan digital payment di masa COVID-19. Kepada beliau yang terhormat Ibu Hajah Darmawati M.Hum, kami persilahkan waktu kurang lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mahmud, moderator, apakah suara saya terdengar ya? Cukup jelas, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Samarinda, Bapak Direktur Program Pascasarjana IAIN Samarinda, beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN dan pimpinan Pascasarjana IAIN Samarinda. Yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu narasumber pada hari ini, para dosen atau akademisi, para praktisi, dan para penggiat ekonomi syariah, dan para mahasiswa S1 ya maupun S2 di IAIN Samarinda dan fakultas di perguruan tinggi mana saja, baik di Indonesia maupun Malaysia. Dan yang saya hormati pula Bapak Guru Besar yang tadi saya lihat ada Bapak Profesor yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan suci, bulan yang mulia ini, dengan semangat Ramadan ini kita bersama-sama ya mencari pahala juga, namun dengan cara yang berbeda. Pada hari ini kita dengan cara berwebinar ya, kita bersaling sharing atau diskusi bersama dalam rangka kita webinar tentang Islamic Economic and Social Finance in Indonesia and Malaysia ya. Yang pada kesempatan ini tema yang akan saya bawakan adalah peran perempuan dalam menghadapi tantangan pengembangan digital payment di masa COVID-19. Bisa dibuka ya untuk slide-nya. Ya. Iya, mungkin bisa terlihat slide-nya. Bahwasannya berbicara tentang peran perempuan dalam menghadapi tantangan pengembangan digital payment di masa COVID-19 ini. Pertama dulu bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam.
Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dalam Islam sesungguhnya laki-laki dan perempuan ya dalam Al-Quran dan dalam hadis itu diposisikan secara seimbang dan secara baik ya dalam Islam. Dalam surah An-Nahl, dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi dalam Islam sesungguhnya Islam sangat mendukung adanya keadilan dan kesetaraan gender ya. Tentunya adalah dalam batas-batas koridor nilai-nilai syariah ya, dan ini tentunya berbeda dengan pemahaman gender dalam paradigma konvensional ya. Jadi dalam Islam itu sangat memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Abdullah Ahmad An-Naim dalam judulnya Toward in Islamic Reformation mengatakan bahwa segala bentuk diskriminasi atas nama gender yang lainnya itu selain bertentangan dengan tujuan maqasid syariah juga berupa keadilan yang bersifat universal, juga bertentangan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri ya. Seperti dalam konteks dalam hal ini adalah bertentangan dengan maqasid syariah ya, yang disebut dengan hifzul din, hifzul nasl, hifzul amal, hifzul mal, hifzul akal, dan hifzul nasl ya. Jadi dalam hal ini juga bertentangan dengan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana beberapa peran perempuan Islam dalam sejarah atau tokoh perempuan baik itu dalam sejarah Islam di Jazirah Arab maupun di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, kita semua mengenal Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Rasulullah. Ketika itu Makkah saat itu adalah kota yang sangat strategis dan menjadi pusat perdagangan. Sebelum menjadi suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu sangat dipercaya yang disebut dengan Al-Amin. Jadi beliau bermitra dengan Sayyidah Khadijah. Di bidang pertanian ada sahabat yang bernama Asma dari kelompok Ansar dan Syifa binti Abdullah. Dari bidang seni kaligrafi ada Aisyah dan Ummu Salamah yang sangat baik hafalannya dan pemahamannya dalam periwayatan hadis dan pengajaran Al-Quran. Dalam bidang bisnis ada sahabat yang bernama Khawalah Malikah Thaqafiyah binti Fakhriyah yang berbisnis ya, dan Saudah yang bekerja dalam bidang industri. Nah, dan beberapa sahabat lain lagi, baik itu dari sahabat maupun dari generasi tabi'in ya, ada Zainab binti Ali, Malikah Al-Hura, Mu'anisat Al-Uyubah, Samiyat At-Taimiyah, Zainab Putri yang mana semua ini adalah tokoh-tokoh pejuang wanita baik itu di bidang ekonomi, politik maupun perdagangan ya. Nah, dalam sejarah Indonesia ada beberapa perempuan yang tentunya yang terlibat dan berperan aktif dalam proses perjuangan dan pembangunan bangsa yang kita kenal seperti R.A. Kartini, Ratu Sima, Dewi Sartika, Cut Nyadin dan lainnya ya.
yang mana semangat dan daya juang yang dimiliki perempuan tangguh ini bukan saja dalam upaya mempertahankan keluarganya di wilayah domestik, tetapi juga membangun kesadaran terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga fenomena ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melihat peran perempuan ini, kemudian apa yang dilakukan perempuan dalam pembangunannya? Pertama adalah partisipasi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua adalah relasi komunikasi yang baik di antara komunitas akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah kerjasama yang baik akan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari suatu komunitas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 wilayah yang setidaknya bagaimana relasi keseimbangan laki-laki dan perempuan itu yang perlu kita tempatkan dengan baik ya. Pertama adalah dalam konteks family atau keluarga. Yang kedua adalah dalam konteks komunitas atau masyarakat. Yang ketiga adalah market. Maksudnya adalah persaingan di pasar ya. Dalam hal ini perempuan ya harus memiliki akses atau peluang yang sama dengan laki-laki untuk berproduksi ya dan berkompetisi di market atau di pasar begitu ya. Dan yang keempat adalah dalam hal pengambilan keputusan. Bagaimana seorang perempuan itu memiliki ya have power in the decision making process, dan bagaimana seorang perempuan dalam pemberdayaannya itu bukan hanya untuk perempuan. Artinya pemberdayaan itu bukan hanya untuk perempuan. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa memberdayakan perempuan itu bukan hanya untuk perempuan, akan tetapi memberdayakan perempuan juga adalah memberdayakan keluarganya. Ya. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus tantangan selanjutnya adalah pada saat ini kita dihadapkan pada industri 4.0 ya, yang mau tidak mau kita harus berhadapan dengan industri 4.0 sekarang ini, yang mana ya kita berada di era digital yang perkembangannya yang sangat pesat luar biasa ya. Melihat potensi peran pemberdayaan perempuan dengan dukungan internet, dapat kita lihat juga bagaimana dengan posisi ekonomi Islam secara global saat ini ya. Bisa dilihat di dalam PowerPoint-nya itu ada halal food ya, itu mencapai 1972 ya dari segi consumer opportunity-nya. Kemudian dari segi modus fashion-nya, dari segi media recreation-nya, Muslim friendly and travel-nya, kemudian dari segi halal pharmaceutical-nya atau obat-obatan yang halal dan kosmetik yang halal pula. Dan pada bagian Islamic finance-nya itu luar biasa, itu mencapai 3.472 ya dari segi consumer opportunity-nya. Nah, selanjutnya adalah kita melihat potensi Muslim di dunia ini, jumlah populasi Muslim di dunia ini mencapai 1,8 miliar jiwa dengan total pengeluaran 2,2 triliun ya pada tahun 2018, 2,2 triliun US dollar ya. Jadi diperkirakan tumbuh menjadi 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Ya, baik itu dari sektor makanan halal, dari sektor busana muslim, media, travel, farmasi yang halal, dan kosmetik yang halal ya. Semua itu meningkat jumlahnya. Dengan presentasi ini ya kita bisa melihat di Global Islamic Economic Indicator ya pada tahun 2020-2021 ya, dengan presentasi 15 negara dengan skor tertinggi di ekonomi Islam, itu Indonesia berada pada peringkat keempat ya, berada pada
peringkat keempat dari 10 besar. Nah, itu luar biasa. Kemudian dari Islamic Finance-nya Indonesia berada peringkat ke-6. Jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari halal food-nya itu Indonesia berada peringkat keempat. Kemudian dari kosmetik dan obat-obatan yang halal itu pada urutan ke-6. Selanjutnya pada bagian Muslim Friendly and Travel, Fashion, dan media rekreasi itu semuanya Indonesia itu berada pada peringkat ke-6, ke-3, dan ke-5. Artinya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu alhamdulillah yang patut kita syukuri ya. Jadi kita bersyukur juga ya sebagai warga negara Indonesia, kita tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya ya dalam hal ekonomi Islam. Dengan potensi internet yang mendukung dalam perkembangan JIE ini dapat dilihat beberapa potensi ini di Indonesia. Potensi utama Indonesia dari segi atau consumer spending-nya bahwa populasi muslim di Indonesia itu berjumlah 229,62 juta jiwa atau 87% dari seluruh penduduk Indonesia. Total pengeluaran muslimnya itu adalah 224 miliar US dollar pada tahun 2018. Jadi sesungguhnya ini merupakan peluang besar ekonomi Islam di Indonesia dengan jumlah populasi muslim yang luar biasa di negara kita ini. Untuk itu meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor yang ada 6 sektor tadi. Nah, tentunya semuanya ini adalah memerlukan internet, bahkan di masa pandemi sekarang ini sangat diperlukan. Sehingga tidak heran jika potensi internet di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Bisa kita lihat selanjutnya, di slide selanjutnya bahwa pengguna internet itu mencapai 132 miliar ya, 132 juta. Kemudian yang aktif pada sosial media itu 130 juta. Kemudian yang mobile user dan aktif mobile sosial user itu di atas 100 juta semuanya ya. Ini luar biasa pengguna internet di Indonesia. Mau tidak mau harus demikian, karena apalagi kita dihadapkan pada musim pandemi sekarang ini. Nah, dengan impact dari COVID-19 terhadap berbagai macam pengaruh ekonomi, diantaranya ialah bisa disimpulkan, pertama, ekonomi saat ini memasuki masa krisis. Namun e-commerce justru semakin meningkat karena pemanfaatan teknologi. Nah, terjadi peningkatan 11,3% dalam pembelian barang grosir seperti daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu melalui aplikasi. Peningkatan untuk online kelas juga mengalami peningkatan. Donasi secara online meningkat 10% dan obat-obatan sebanyak 5%. Nah, data ini bersumber dari Head of Communication, High Tech and Media Industry Plus ya, pada tanggal 28 April beberapa hari yang lalu. Yang kedua adalah adanya peningkatan pembelian di e-commerce paling tinggi adalah pada produk groceries, packaged food, dan herb medicine. Dengan pembelian online di dalam dunia marketplace atau aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya. Yang ketiga adalah peningkatan pengunduhan aplikasi baru sejak diterapkannya work from home atau WFH juga sangat meningkat. Sebanyak 71% orang mengunduh aplikasi baru selama COVID-19 karena mau mengisi waktunya itu tentunya dengan hal yang berkualitas untuk mendukung WFH. Nah, penggunaan aplikasi ini bukan hanya untuk media bekerja dan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah, tetapi transaksi e-commerce pun yang sangat mendominasi. Yang keempat adalah masyarakat mengalami perubahan pada pola konsumsi yang awalnya offline sekarang menjadi online. Bahkan diprediksi bahwa stay at home
itu sangat perlu menjadi pilihan saat ini ya. Jadi perempuan mau tidak mau harus melek teknologi, harus mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dan sosial media untuk tetap produktif walaupun hanya di rumah saja. Bahkan semuanya dilakukan dari rumah itu, baik itu dalam hal pemilihan produk, dan pembayarannya. Yang kelima adalah tidak hanya dalam peran perempuan di rumah, namun peran perempuan yang berhubungan dengan UMKM juga. Melalui kelompok usaha perempuan itu perlu mengubah jenis usahanya menjadi potensial di masa sekarang. Permintaan produk jadi yang dapat diakses media dan dibayarkan menggunakan payment digital. Ya. Bapak, Ibu, yang adik-adik yang saya hormati, selain itu juga dalam perubahan ini, partisipasi dari perempuan dalam berbagai macam hal bisa dilakukan. Di antaranya ialah dalam pemanfaatan digital payment sebagai pendukung dari perubahan ini. Misalnya yang pertama, perempuan dalam penanganan COVID-19 adalah sebuah keniscayaan. Saatnya kita perempuan itu mampu membuktikan dan berjuang untuk menjaga ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ya, bahkan ketahanan negara, sekalipun dari rumah. Memastikan semua anggota keluarga kita semuanya tetap sehat walafiat, tetap produktif dalam belajar maupun bekerja, membuat kegiatan positif lainnya bersama selama work from home. Nah, alokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas keluarga pun tentunya akan dialokasikan dalam hal ini. Yang kedua, perempuan melalui pemanfaatan sosial media atau internet dan aplikasinya dapat berinisiasi untuk menghimpun donasi melalui jaringan organisasi maupun komunitasnya dalam rangka membangun solidaritas dan gotong royong untuk membangun sesama dalam upaya pencegahan COVID-19. Aksi gerakan donasi untuk sembako misalkan ya bagi masyarakat tidak mampu, pekerja harian, dan mereka yang membutuhkan. Saat ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Selain keterbatasan anggaran pemerintah, itu sangat penting adalah merawat dan mengembangkan akar budaya masyarakat Indonesia, yaitu semangat gotong royong, semangat kemandirian, dan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan perempuan ya bisa melakukan semua itu di rumah tanpa harus pergi ke bank, tanpa harus pergi ke ATM ya untuk melakukan aksi sosial untuk menunjangnya, tentunya dengan menggunakan layanan sosial yaitu ya digital payment seperti aplikasi Link Aja, OVO, Kris, Dana, dan lain-lainnya ya. Selanjutnya adalah penguatan program kebukaan dan aliansi strategis antara bank syariah, perusahaan fintech, lembaga zakat, dan lembaga keuangan mikro syariah dalam upaya penguatan ekonomi dan usaha produktif perempuan dengan kondisi saat ini. Bahkan digital payment hadir dalam hal penunjang efektivitas dalam hal ini. Digital payment hadir di masa ini juga menjadi sarana bagi peran perempuan yang mana berfungsi dalam memudahkan dalam segala hal transaksi atau sebagai efektivitas yang dilakukan ya dengan memberikan efisiensi dengan berbagai aspek ya, efisiensi dari segi waktu, tenaga, dan tentunya di masa pandemik ini kita sangat mengurangi dari pencegahan COVID-19 ya. Nah, berikut ini mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik semua sudah mengetahui ya tentang contoh dari salah satu aplikasi Kris ya, Kris yang bahwasanya ada beberapa keuntungan dalam transaksi baik itu Kris, Link Aja, Dana, ya GoPay dan lain-lain ya, yang pastinya Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah semua, insya Allah sudah mengaplikasikannya semua ya di dalam transaksi bisnisnya atau ekonominya. Nah, dengan transaksi ini maka pertama adalah pelanggan tentunya jadi lebih mudah, sangat mudah ya, lebih aman dan lebih nyaman saat bertransaksi. Kemudian bisnis juga menjadi lebih modern ya, lebih terkini dan terpercaya di mata pelanggan. Keuntungan yang lainnya adalah pencatatan transaksi itu lebih akurat, mudah untuk analisis kebiasaan belanja pelanggan, dan tentunya meja kasir di misalkan di minimarket atau supermarket di toko atau toko lainnya itu menjadi lebih rapi ya. Nah,
Para hadirin, mari kita simak video berikut ini ya. Iya, Bapak Ibu, demikian ya sekedar untuk tayangan tentang kris supaya kita lebih familiar lagi, dan tentunya para perempuan khususnya ya, ibu rumah tangga, pekerja, karyawan, pengusaha, pebisnis ya, tentunya apakah sudah harus siap ya dengan memanfaatkan mobile payment ya, dengan aplikasi apapun tentunya yang legal tentunya ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri pada presentasi pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pantun. Burung dara dan burung garuda terbang bersama lalu hinggap di pohon Kamboja. Walau corona tengah melanda, namun kita harus semangat kerja ya. Anak remaja nongkrong di angkringan, minumnya jahe dan makannya kudap-kudapan. Syariah adalah dasar ekonomi keuangan. Mari kita amalkan dalam aktivitas kehidupan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur kita panjang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan tatap muka. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi nanti akan ada sharing atau tanya jawab ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing dalam pertemuan webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada pemateri kita, Ibu Dr. Haja Darmawati M.Hum, yang telah menyampaikan materinya. Materinya cukup baik, cukup sangat membantu di masa pandemi, bukan hanya untuk perempuan sebenarnya, untuk para lelaki juga, untuk para pria juga, gimana cara memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kewirausahaan. Betul sekali Mas Mahmud. Baik, jika ada pertanyaan kita akan berikan waktu untuk 2 atau 3 pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum masuk sesi yang kedua. Nanti pertanyaannya disampaikan ke kolom komentar aja ya. Nanti yang tidak terjawab, lain waktu mungkin bisa ditanyakan kembali apabila bertemu dengan pemateri Ibu Darmawati M.Hum. Kita tunggu jika ada yang bertanya. Biasanya di akhir-akhir nih Pak Mahmud. Atau mau langsung dilanjut aja Pak Sarip? Ya, boleh lanjut aja langsung. Ntar kita akumulasi aja. Baik, terima kasih Pak Sarip untuk mempersingkat waktu. Karena belum ada pertanyaan untuk pemateri pertama, kita lanjut masuk session kedua ya. Session kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Windy Karina Farmawati, SPSI. Beliau sekarang ini sedang melanjutkan studi di Ekonomi Syariah IAIN Samarinda. Selain itu, beliau juga ada beberapa kegiatan di luar, di antaranya sebagai pendamping UMKM di Samarinda, sebagai pembina UMKM BKB, serta beberapa dosen S1 di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Beliau kali ini akan membawakan tema yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Tematik melalui Zakat Produktif dan CSR, Studi Kasus MP. Mari kita
saksikan. Kepada Ibu Widdi Karina Farmawati SPSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin untuk share screen dulu ya. Oke, kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Baik, sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau salam dan sapa dulu yang terhormat pada Bapak Rektor IAIN dan Universitas dari Malaysia, yang terhormat pimpinan Institut dan Pascasarjana dan beberapa pimpinan perguruan tinggi dan lembaga zakat Malaysia, yang terhormat tadi ternyata ada Bapak Profesor, guru besar kita, yang terhormat Ibu Dharma, yang terhormat Bapak Mursid selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan pelaku ekonomi syariah dan para pelaku ekonomi syariah. Yang terhormat saya sampaikan juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang ikut bergabung di webinar hari ini, dan juga rekan-rekan peserta webinar yang saya hormatin baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Oke. Tahukah teman-teman, Bapak Ibu, bahwa selama masa pandemi yang kita alami ini membuat lonjakan kemiskinan yang cukup besar, sehingga membuat suami sebagai kepala keluarga mengalami kesulitan mencari pendapatan. Nah, di situ kemudian dibutuhkan akhirnya peran para perempuan untuk mendukung perekonomian keluarga, seperti itu. Namun perlu kita sadarin bahwa PR Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan ini memang masih kurang maksimal, terutama ketika dalam menerapkan filantropi Islam. Karena program konsumtif masih lebih besar dari program produktif, maka hal yang dilakukan adalah kita bisa lakukan pemberdayaan ekonomi, terutama pada saat ini ternyata ditemukan angka korban rentenir dan kekerasan KDRT yang cukup tinggi. Jadi hal ini yang ternyata banyak dialami oleh para perempuan, padahal kita ketahui bahwa perempuan merupakan potensi yang cukup besar dalam menopang perekonomian negara melalui UMKM pada saat-saat krisis. Maka hal yang bisa kita lakukan dalam menekan angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan perempuan tematik ya, perempuan tematik ini seperti korban kekerasan rumah tangga, kemudian korban rentenir, mantan narapidana, dan juga mantan tuna susila. Nah, yaitu dengan pemberdayaan perempuan tematik melalui zakat produktif dan CSR dengan program-program yang kita lakukan dengan bantuan dana bergulir dan pelatihan life skill. Nah, oke. Saya Windy Karina Farmawati, mahasiswa dari Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Samarinda Indonesia. Dalam 20 menit ke depan akan berbagi materi yang sangat menarik pada hari ini. Oke. Tema kita yaitu adalah pemberdayaan perempuan tematik melalui zakat produktif dan CSR. Nah, latar belakang yang kita akan bahas yaitu adanya kemiskinan, kemudian adanya angka yang tinggi terhadap korban rentenir dan KDRT, juga bagaimana kita melakukan pemberdayaan perempuan tematik. Nah, kemudian model program yang dilakukan oleh Mompreneur ini adalah model bisnis yang berbasis syariah, kemudian bagaimana pengalokasian dananya, dan kunci keberhasilan program. Nah, latar belakangnya adalah seperti yang dijelaskan di awal. Jadi memang di mana kemiskinan pada masa pandemi ini cukup sangat meningkat gitu. Jadi kalau pada tahun sebelumnya Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat bagus sebenarnya dalam indikator ekonomi dan sosial selama sebelum tahun 2019 kalau kita lihat grafiknya. Tapi ternyata ketika kemudian kita dihantam pandemi COVID-19, ternyata memang berdasarkan data dari BPS di perkotaan, sekitar 18% penduduk kita masih hidup miskin atau hampir miskin, di mana angka tersebut ternyata mewakili sekitar 20 juta orang dari penduduk di Indonesia.
Nah, ditambah lagi banyaknya yang terkena PHK atau pengurangan tenaga kerja. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan baik akan menjadi lebih besar lagi. Jadi adapun masyarakat miskin perkotaan Indonesia di sini yang memiliki ciri-cirinya adalah tingkat pendidikan mereka sangat rendah. Kemudian mereka bekerja di sektor informal dengan upah yang sangat rendah. Kemudian mereka hidup di pemukiman yang berkualitas rendah juga. Dan mereka juga kurang memiliki jaminan pekerjaan atau memiliki akses yang rendah juga terhadap layanan publik itu. Nah, jadi kemudian di sini adanya audiensi waktu itu antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota bersama Bapak pimpinan dari Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Timur. Jadi ditemukan kasus-kasus masyarakat miskin perkotaan Samarinda yang saat ini memang terkonsentrasi di perkotaan. Nah, kalau di Samarinda memang yang tertinggi adalah di daerah Lobakung dan Samarinda Ulu. Dan kemudian diikutin di Samarinda Seberang dan sekitarnya. Jadi memang terdapat para ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga dan rentenir karena faktor kesulitan ekonomi. Jadi kebanyakan masyarakat miskin kita itu terdiri dari para pendatang dan juga tergabung dengan penduduk asli yang memang memiliki keterbatasan kemampuan dan modal. Jadi sehingga kemudian Bank Indonesia mengeluarkan program Mompreneurs, di mana kemudian program ini dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan tematik dalam rangka meningkatkan perekonomian dan peningkatan finansial. Nah, tingginya angka korban rentenir dan KDRT bisa kita lihat alurnya. Jadi ketika kemudian untuk mengatasi kekurangan modal dan penghasilan, strategi yang paling sering biasanya digunakan itu adalah dengan meminjam uang dari para pemberi pinjaman atau keluarga atau tetangga dengan sistem kredit gitu. Nah, sistem kredit ini yang menjadi metode pengembangan ekonomi yang efektif di kalangan orang miskin di perkotaan. Karena apa? Proses pengembalian pinjamannya dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem kredit ini adalah rentenir atau pelepas uang, yaitu di mana orang yang mencari nafkah dengan membungakan uangnya. Nah, biasanya masyarakat ini memberikan jaminan berupa harta yang dimilikinya atau tanpa jaminan tapi membayar bunga yang cukup besar kepada rentenir, sehingga pengembalian mereka akan sulit karena akumulasi pinjaman dan bunga semakin besar. Nah, kemudian biasanya perempuan yang menjadi sasaran dari rentenir, karena perempuan ini lebih rentan terhadap kemiskinan. Nah, kemiskinan dalam rumah tangga ini akhirnya berdampak signifikan bagi perempuan. Kenapa? Yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga itu pada saat ini ternyata apalagi di masa pandemi adalah perempuan atau ibu rumah tangga atau istri. Nah, kemiskinan di kalangan perempuan ini lebih banyak karena apa? Perempuan lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi setelah akhirnya terjerat lilitan hutang rentenir, hal yang paling sering terjadi adalah para suami mereka kemudian menyalahkan istri-istrinya, sehingga mereka kemudian meluapkan emosi dengan terjadi kekerasan rumah tangga. Jadi adapun bukan karena jeratan hutang, kekerasan rumah tangga juga terjadi karena rendahnya ekonomi, sehingga terjadinya pertikaian dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, memang maka kemudian Mompreneur di dalamnya terdiri dari para wanita pengusaha yang telah memiliki pengalaman dalam berbisnis, kemudian para pendamping UMKM, itu tergerak untuk bisa berperan aktif sebagai fasilitator dan inkubator dalam membantu menyelesaikan masalah keterkaitan antara kemiskinan. Jadi rentenir dan kita melakukan pemberdayaan perempuan di perkotaan, serta membantu dalam penanganan dengan harapan mereka bisa menjadi sejahtera. Nah, kemudian dari Mompreneur ini maka kemudian bergabung juga ke dalam Forum Puspa, yaitu salah satu lembaga masyarakat di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita memang harus bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Jadi kegiatan Mompreneur ini memang melakukan sebuah kegiatan yang positif. Jadi kita melakukan konseling, kemudian kita lakukan healing, kemudian traumatiknya mereka sudah hilang, mindsetnya kita rubah, kemudian akhirnya baru kita masuk dengan ilmu-ilmu atau pendampingan bisnis yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka kita berikan, kita bentuk sebuah kelompok usaha, dan kemudian akhirnya kelompok usaha ini kita
berikan pembiayaan dengan pembiayaan lunak, jadi tidak ada bunga di situ. Kemudian pembiayaannya itu mereka tidak ditentukan. Jadi kita memang berbisnis syariah. Jadi mereka ketika dalam 1 bulan mereka sudah berbisnis, kemudian nanti kita tinggal menghitung berapa laba bersih yang mereka punya. Nah, kemudian baru di situ mereka menabung ceritanya untuk mengembalikan pinjaman. Jadi satu kelompok ini kita berikan 10 juta. Nah, kemudian dana ini, pengembalian ini nantinya yang akan harapannya ke depan adalah dana yang digulirkan lagi kepada kelompok-kelompok yang lain. Dan alhamdulillah dari Desember sampai bulan April ini masih berjalan, sudah 2 batch, jadi ada 6 kelompok, masing-masing kelompok usaha diberi permodalan 10 juta. Kemudian tidak kita berikan uang sebenarnya, tapi dalam bentuk barang dan bentuk barang yang mereka butuhkan dan juga yang mereka butuhkan dan juga bahan-bahan yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada survei UMKM. Jadi di sini adalah survei UMKM Bank Indonesia. Jadi di mana setelah kita ketahui bahwa ketika Indonesia mengalami saat-saat krisis yang menopang perekonomian itu adalah UMKM. Nah, berdasarkan data survei UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 6 periode yang berbeda, ini menunjukkan kondisi UMKM mengalami tren perbaikan penjualan. Nah, tapi masih ada yang terdampak ya kan, karena perlunya memang kita support dengan insentif segera dalam jumlah yang cukup agar mereka dapat dipercepat pemulihannya. Nah, jadi poin-poin di sini yang terdampak ini mereka mengalami penurunan penjualan, kemudian mereka melakukan penurunan harga jual, kemudian mereka mengalami penurunan pasokan bahan baku, kemudian mereka juga ada yang melakukan PHK terhadap karyawannya, dan kemudian mereka juga ternyata kesulitan melakukan pembayaran cicilan. Tapi dari berjalannya waktu di survei yang terakhir ya kan di Desember 2020, ternyata presentasi yang terdampak poin-poin di atas tadi mengalami penurunan. Nah, di situ akhirnya kita melihat peluang, melihat titik cerah gitu. Ternyata sebenarnya dengan kita pemberdayaan pada perempuan tematik itu sebenarnya bisa masuk dengan cepat karena sebenarnya pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat sangat baik gitu. Adapun yang kita lakukan adalah pemberdayaan perempuan tematik tadi. Seperti itu. Nah, kenapa perlunya pemberdayaan perempuan? Jadi karena perempuan ini merupakan peran serta perempuan ini berfungsi sekali untuk pemberdayaan perempuan, di mana kemudian bisa membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi memang perlunya perolehan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Nah, dalam Islam sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin merupakan agama yang hak pada perempuan sebenarnya ya. Jadi Islam tidak menghalangi perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, dan lain-lain selama dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Nah, jadi memang ketika di dalam mompreneur ini kita tidak, meskipun ada yang kita tekankan adalah kesetaraan gender, tapi kita tetap memfokuskan bahwa kalian sebagai perempuan tetap harus menghargai kepala keluarga sebagai imam. Nah, kemudian ketika dalam menjalankan bisnis pun, jadi model bisnis berbasis syariahnya itu juga kita terapkan di mana mereka harus dapat ridho dari suaminya ketika kemudian mereka berusaha untuk meningkatkan taraf ekonominya dengan melakukan berbisnis. Nah, adapun model bisnis yang dijalankan yaitu dalam pemberdayaan perempuan tematik berbasis syariah ini adalah berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang didapatkan itu memang harus sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi kita melihat halal dan haramnya, kemudian kita melihat kodrat perempuan itu sendiri, ya kan, meskipun kita di sini menuntut memang adanya kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan tematik. Nah, adapun alokasi pembiayaannya itu kita menyediakan pembiayaan pelatihan dan
pendampingan seperti itu. Kemudian pinjaman yang kita berikan adalah pinjaman lunak dan nantinya akan bergulir. Jadi kita tekankan pada mereka. Jadi ibu-ibu ketika kelompok ini berjalan dengan pembiayaan yang kita berikan, tidak selamanya kita berada tangan di bawah. Jadi ibu-ibu harus nanti perbesar kapasitasnya, harus sukses, di mana nanti kemudian akhirnya ibu-ibu sendiri memiliki pahala untuk membantu kelompok-kelompok lain yang memang membutuhkan. Jadi memang kita tekankan kepada mereka adanya pembiayaan bergulir ini. Nah, kemudian tanpa agunan, kemudian berbasis kelompok untuk mengurangi resiko bahwa kalau kita berikan individu biasanya kita kasih modal, habis itu nggak lama hilang duitnya, nggak tahu kemana karena modal dipakai untuk kebutuhan. Tapi dengan berbasis kelompok, jadi mereka punya kontrol satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian kedepannya setelah mereka mendapatkan pembiayaan, kelompok usaha berjalan, kita tetap melakukan mentoring dan monitoring. Jadi tidak kita tinggal. Nah, adapun skema alur pemberdayaan ekonomi umatnya, jadi dari dana donatur, kemudian kita ada zakat, ada CSR juga. Jadi kalau zakat kemarin kebetulan kita ada MOU juga dengan BMI. Jadi mereka dengan mustahik-mustahiknya, dengan mompreneur di dalam forum puspa. Jadi kita lakukan pendampingan. Nah, kemudian di situ kita lakukan pendampingan. Nah, pada saat ini kita sedang mau membentuk koperasi wanita. Jadi di mana koperasi ini jadi dana-dana ibu-ibu yang udah kita berikan, kelompok-kelompok usaha yang udah kita berikan, nanti itu ditampung di BMT gitu, seperti itu. Dengan harapannya di koperasi wanita. Dengan harapannya nanti dana ini kemudian kita gulirkan lagi kepada kelompok-kelompok lain atau perempuan-perempuan tematik lainnya yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pendampingan. Kemudian ketika mereka kita lakukan pembiayaan, mereka wajib memberikan semacam rencana anggaran biaya. Jadi kita ajarin mereka caranya membuat RAB-nya seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan pemberdayaan dan pendampingan. Jadi targetnya adalah perempuan tematik miskin produktif dan sistemnya adalah tangguh renteng seperti itu. Nah, adapun perempuan yang kita akan targetkan ini adalah perempuan tematik produktif. Jadi perempuan tematik miskin yang sebelumnya telah mampu memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian perempuan tematik miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau yang belum, tapi memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja. Kemudian perempuan tematik miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Karena ketika kita lakukan kelompok-kelompok memang terseleksi, jadi ada seleksi alam, ada yang kemudian masuk, dia berharap bahwa hutangnya yang dilunasin seperti itu. Jadi memang ada akhirnya beberapa ya kendala kita adalah akhirnya mereka mundur karena merasa tidak diberi uang. Tapi ketika kemudian mereka memiliki komitmen mengikuti program pemberdayaan, harusnya itu bisa menjadi lebih besar seperti itu. Nah, target kelompok pembiayaan adalah perempuan tematik produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Jadi program mompreneur ini sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan kelompok usaha yang mandiri dan dapat akhirnya nanti memutus mata rantai rentenir dari masyarakat sehingga membantu mengurangi terjadinya KDRT. Kemudian mengurangi juga tingkat wanita tunasusila. Kemudian juga akhirnya mengurangi tingkat perempuan-perempuan yang akhirnya juga mengalami kekerasan kepada anaknya sehingga kemudian ibunya dipenjara seperti itu. Jadi targetnya adalah kita memang perempuan tematik. Nah, salah satu karakteristik dari mompreneur, kita dana itu langsung disalurkan. Jadi ketika kemudian ada dana CSR, ada dana zakat produktif, kita tidak mengelola dana masyarakat. Jadi kita tidak menyimpan, juga kita tidak melakukan tabungan atau deposito seperti itu, atau investasi lainnya. Jadi dana itu memang benar-benar kita salurkan, kita langsung bikin, kita survei, kita bentuk kelompok usaha dari mompreneur. Jadi mompreneur ini fokus pada pemberdayaan perempuan tematik miskin melalui pendampingan dan pembiayaan mikro secara lunak. Nah, sumber pembiayaan berasal dari zakat produktif dan dana CSR. Nah, pendamping, jadi ketika proses pendampingannya, jadi ada fasilitator, ada kelompok usaha. Kalau fasilitator itu terdiri dari mentor-mentor bisnis, kemudian pelaku bisnis yang siap untuk menjadi fasilitator, mau berbagi ilmunya, kemudian pendamping UMKM yang bersertifikasi, jadi memang harus ada
yang kompeten di dalamnya dan mereka siap melakukan pendampingan. Nah, kemudian kelompok usaha itu kita lakukan dulu biasanya sosialisasi konsep pemberdayaan perempuan tematiknya. Jadi melalui pendampingan dan pembiayaan, kemudian kita lakukan program pelatihan selama biasanya 12 kali pertemuan. Kemudian kita bentuk kelompok usaha di mana sebelumnya mereka sudah belajar bagaimana menghitung HPP, bagaimana membuat rencana anggaran biaya, jadi apa-apa saja yang dibutuhkan ketika mau bangun bisnis seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan mentoring dan monitoring terhadap kelompok usaha. Terus kita lakukan juga pertemuan rutin. Jadi memang harus rutin karena kalau sudah ditinggalkan mereka biasanya semangatnya langsung down. Jadi pertemuan rutin untuk mengupgrade ilmunya. Jadi dari pendidikan agama kita masukkan, kemudian pengembangan usahanya kita pantau, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan manajemen ekonomi rumah tangga. Sehingga akhirnya goalnya adalah mereka siap menjadi masyarakat yang produktif, seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan kelompok usaha. Jadi dokumentasinya, jadi dari Desember 2020 sampai April 2021 berjalan 2 batch. Jadi ini salah satu program dari Bank Indonesia, salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian dari batch itu terdiri dari 6 kelompok usaha, jadi satu batch ada 3 kelompok. Masing-masing mereka terdiri dari 5 orang, jadi program yang dijalankan pelatihan, mentoring, dan monitoring. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi terkait, jadi kita disupport oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam sebuah forum, namanya Forum Puspa Bunga Grecek. Kemudian kita juga ada MOU juga dengan BLK, di mana kemudian ibu-ibu ini siap untuk diberikan keterampilan untuk upgrade keterampilannya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kelompok-kelompok, jadi memang udah benar-benar kita bikin mereka sebagai perempuan-perempuan yang nantinya menjadi perempuan hebat yang berproduktif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Windy Karina Farmawati SPSI telah memberikan pemaparan yang cukup baik dan cukup menarik. Dari pemaparan tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Windy. Yang pertama dari Ibu Irma Yuliani. Bagaimana cara bergabung agar mendapat pendampingan dan pembiayaan? Apakah ada syarat dan ketentuan? Itu yang pertama dari Ibu Irma Yuliani. Yang kedua dari Saudari Eka. Izin bertanya, bisa dijelaskan tentang profil MP? Apakah organisasi, lembaga sosial, atau program pemerintah, serta lokasi, dan lain-lain? Terima kasih. Mungkin cukup 2 pertanyaan itu dulu, Ibu Windy, bisa dijelaskan kepada para peserta yang bertanya. Terima kasih. Silakan, Ibu. Langsung jawab ya. Jadi bagaimana cara bergabung? Apakah ada syarat dan ketentuan? Jadi sebenarnya kita welcome. Jadi untuk penggiat ekonominya atau penggiat pendamping UMKM itu nanti bisa bareng-bareng gabung sama kita. Tapi memang ini benar-benar pure kegiatan langit ceritanya gitu ya. Jadi sedekah ilmunya kita kepada para perempuan tematik yang miskin ini supaya mereka menjadi masyarakat yang produktif. Jadi kalau untuk menjadi pendamping UMKM kita welcome bisa bergabung dengan mompreneur. Kemudian untuk menjadi pesertanya itu biasanya kita lakukan survei. Jadi untuk pesertanya kita biasanya begitu dapat laporan kita datang, kemudian kita survei gitu. Apa benar mereka mengalami lilitan rentenir seperti itu. Nah, ketika kemudian mereka ada hutang di rentenir, biasanya kita minta hutangnya sama siapa. Nah, ternyata di situ memang shock juga gitu melihat ternyata mereka kena rentenirnya itu modelnya seperti koperasi, jadi koperasi bank sobek gitu ya. Jadi koperasi itu mereka meminjamkan, kemudian model kayak lotre gitu, ada kertasnya, jadi kalau cicilan pertama nanti disobek gitu, cicilan kedua nanti kalau mereka nggak bisa dapat denda 50.000 dan itu tiap hari gitu, tiap hari dimintain. Jadi akhirnya modalnya tergerus hanya untuk bayar hutang karena kalau mereka tidak bisa bayar jadi hutang bunga berbunga seperti itu. Nah,
itu kita harus benar-benar seleksi di situ. Jadi kita survei siapa rentenirnya, kemudian kita bernegosiasi, kita akan bantu bahwa ibu ini akan kita bantu untuk kelompok usahanya gitu, untuk membangun usahanya. Jadi tolong selama masa proses dia membangun usaha jangan diganggu dulu nih. Kalau mereka tidak mau ya udah biasanya kita langsung ke ranah ke polisi ya, seperti itu. Kita pakai jalur hukum. Nah, kalau misalnya untuk menjadi pesertanya biasanya kita melakukan survei. Jadi misalnya di daerah kecamatan mana nih? Misalnya daerah Samarinda Ulu. Nah, nanti kita kumpulkan. Kemudian kita datangin, kita berikan sosialisasi, baru kemudian kita survei. Kalau perlu kita juga mediasi kepada para rentenirnya tadi seperti itu. Jadi tidak ada syarat dan ketentuan yang khusus. Kita hanya melakukan survei kalau memang dia masuk dalam kategori yang membutuhkan seperti korban rentenir, kemudian KDRT, mantan narapidana dan wanita tunasusila, mari kita bergabung sama kita. Nah, kemudian tentang profil mompreneur. Kalau mompreneur ini sebenarnya base-nya adalah komunitas sebenarnya. Jadi mompreneur ini sebenarnya berawal dari mini University Kaltimpreneur. Jadi kebetulan saya kepala sekolah dari kelas akselerator mini University Kaltimpreneur. Nah, kemudian dengan senior coach ada Mbak Linda juga yang saat ini beliau yang menjadi ketua mompreneur. Nah, dari basis pendampingan kami di Mini University Kaltimpreneur karena UMKM-nya adalah UMKM yang normal, jadi kita belum masuk ke perempuan tematik. Akhirnya adanya audiensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan bersama Kepala Bank Indonesia Pak Tutu. Jadi kemudian kita bikin program mompreneur seperti itu. Jadi profilnya masih dalam bentuk komunitas seperti itu. Nah, baru kemudian program yang diluncurkan adalah kita mendapatkan dana CSR seperti itu. Mendapatkan dana CSR dari Bank Indonesia untuk 6 kelompok, masing-masing kelompok 10 juta. Nah, kemudian kita mulai bergerak lagi, jadi bekerja sama lagi dengan BMI, dan ini kemarin kita sudah ketemu dengan DPU juga. Jadi mereka memberikan zakat produktif, tapi kesulitan mereka adalah pendampingan bisnisnya. Jadi akhirnya mereka memberikan zakat produktifnya, kita yang melakukan pendampingan, mentoring untuk bisnisnya supaya bisnisnya tetap jalan, tidak tutup seperti itu. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bu Windy. Apakah sudah cukup jelas ya buat Ibu Irma dan Saudari Eka atas jawaban dari Ibu Windy. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk Ibu Darmawati dari Saudara Erwan Suryono. Pertanyaannya, sesuai fenomena saat ini, pembayaran payment online atau QR kode payment tampaknya belum meluas. Padahal teknologi tersebut lebih aman transaksinya. Kira-kira apa penyebab belum memasyarakat teknologi tersebut? Satu pertanyaan aja, Ibu Dharma, silahkan di. Iya, terima kasih. Ya, apakah suara saya bisa terdengar, Mas Mahmud? Cukup jelas, Ibu. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang ya disadari bahwa belum begitu digital payment ini belum begitu banyak menyentuh kepada masyarakat lapisan menengah ke bawah khususnya ya. Hal ini bisa jadi kurangnya kesadaran masyarakat ya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya digital payment, betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang diperoleh ya dengan pembayaran secara online ini. Ya. Yang kedua, bisa jadi sosialisasi dari pihak perbankan ke masyarakat itu belum begitu maksimal ya, atau sudah maksimal namun belum menyentuh kepada masyarakat lapisan ke bawah khususnya ya. Yang ketiga bisa jadi karena jaringan internet ya. Jadi kendala jaringan internet sehingga menyebabkan terkendalanya pembayaran secara online ini. Nah, demikian Mas Mahmud yang dapat saya sampaikan. Demikian Pak Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Erwan Suryono. Erwan Sah ya.
Ya, terima kasih ya. Jadi dengan adanya webinar ini, mari kita sama-sama kita mensosialisasikan ke masyarakat tentang pembayaran secara online ini dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia kita ini. Demikian, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir ya buat Ibu Windy kembali. Dari Mas Erwan. Ada 2 pertanyaan dari Mas Erwan ini. Pertama, apakah metode pemberdayaan perempuan dapat diterapkan untuk wirausahawan pria atau laki-laki? Apakah metode tersebut khusus lebih cocok untuk kaum perempuan? Maksudnya, apakah metode ini hanya khusus perempuan yang cocok atau tidak bisa buat laki-laki? Mungkin seperti itu. Yang kedua, apa penyebab masyarakat masih suka meminjam ke rentenir, kreditur bunga sangat tinggi dibanding lembaga keuangan yang sah? Mohon ditanggapi Ibu Windy, terima kasih. Baik, terima kasih buat moderator. Jadi saya untuk menanggapi dulu Ibu Irma. Jadi apakah ada inisiasi juga untuk keahlian misalnya yang memiliki keahlian menjahit dan memasak. Nah, kalau untuk yang bukan perempuan tematik, jadi maksudnya tidak ada masalah, tapi pengen dibina, itu bisa masuk ke mini university Cultimariner-nya, Bu. Jadi kalau untuk yang mompreneur, kita memang lebih kepada perempuan tematiknya yang mempunyai masalah. Nah, kemudian saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi apakah kemudian ini hanya untuk perempuan saja, pria tidak bisa? Jadi begini, ketika kemudian kita lakukan, ini karena kita berawal dari pelaporan bahwa pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa memang ada angka korban rentenir yang cukup tinggi, dan ketika kemudian kita survei kebanyakan mereka adalah perempuan, bukan kebanyakan lagi, rata-rata hampir semua mereka adalah perempuan. Nah, maka kemudian kita bentuk mompreneur ini. Nah, apakah kemudian dia tidak bisa? Jadi ini, menurut hasil penelitian, kalau kita lakukan pinjaman lunak tanpa bunga, tanpa agunan, itu biasanya para perempuan itu dia lebih disiplin untuk membayar seperti itu. Beda dengan laki-laki seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya laki-laki, mereka kan secara gender laki-laki itu akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan di luar seperti itu. Sedangkan kalau perempuan, apalagi dia adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki keahlian, kemudian taraf ekonominya miskin, hanya pendidikannya lulus SD aja nggak bisa. Nah, mereka potensi mereka untuk bekerja di luar rumah itu malah lebih tidak terbuka dengan lebar seperti itu. Nah, makanya kita concern ke pembiayaan kelompok usahanya kepada para perempuan, karena ada sistem tanggung renteng itu tadi. Jadi bagaimana kemudian ke depan mereka biasanya lebih disiplin. Jadi ada hubungan emosional yang kita bangun, kemudian mereka biasanya gengsi kalau nggak mau bayar seperti itu. Nah, jadi kita concernnya ke perempuan. Nah, kemudian apa penyebab masyarakat masih suka meminjam ke rentenir atau kredit buka? Karena sudah jelas ya kredit bukanya lebih tinggi. Karena begini, mereka ini kan taraf ekonominya miskin. Nah, ketika kemudian mereka mau pinjam ke lembaga keuangan yang formal, nah mereka kesulitan gitu. Kenapa? Mereka tidak punya agunan. Kemudian tidak punya histori tentang transaksi keuangannya seperti itu. Nah, jadi karena mereka sulit untuk menjangkau si lembaga keuangan tadi, jadi akhirnya mereka dengan mudahnya akhirnya terbujuk rayu oleh si para rentenir ini. Karena para rentenir ini ternyata luar biasa sekali. Mereka itu seperti semacam sindikat gitu ya kayaknya. Karena apa? Mereka mendatangin, jadi mereka masuk ke pasar, kemudian mereka masuk ke tempat-tempat perumahan yang tingkat ekonominya miskin. Jadi mereka tuh model kayak pesan berantai. Di sana tuh lagi butuh duit nih ibunya gitu kan. Coba datangin. Nah, ketika dia pinjam sama si rentenir, udah mulai macet nggak bisa bayar. Karena ibu ini akhirnya bingung, ya kan? Akhirnya para rentenir itu juga yang menyampaikan lagi ke temannya gitu. Ini di sana tuh ada yang lagi butuh duit. Nah, di situ akhirnya
mereka tuh merasa mudah dengan meminjam kepada para rentenir karena mereka didatangin, dibujuk rayu, cicilannya cuma sehari kok, cicilannya tiap hari kok seperti itu. Nah, mereka tidak sadar ternyata itu membuat mereka bunga berbunga. Ada juga yang kemarin dari pasar, itu pengusaha yang punya toko di pasar, mereka utang 10 juta, bunganya 20%. Ketika bulan depan dia nggak bisa nyicil, maka kemudian bunga yang diberikan bunga berbunga 10 juta, berarti dia harus bayar 12 juta. Nah, kemudian bulan itu dia nggak bisa bayar, maka dari 12 juta itu 20% lagi seperti itu. Bulan depannya begitu lagi. Nah, itu yang kita ingin memutus mata rantai para rentenir. Jadi kalau kategori seperti itu, mereka memang yang rakyat miskin, mereka memang susah untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yang formal karena adanya agunan, jaminan seperti itu. Kemudian, Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini masih ada pertanyaan satu lagi, Bu ya, buat Ibu Windy dari Profesor Madja Dr. S. Salahuddin Suyurno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah peran kepala masyarakat yang boleh diperkukuhkan dalam memastikan kemampuan kewenangan perempuan dapat dipertingkat? Apakah mungkin diwujudkan sistem ekonomi mikro khas untuk perempuan di samping wujudnya sesuai sistem mentoring yang teratur? Iya. Silakan Ibu. Langsung jawab ya Pak. Jadi apakah peran kepala masyarakat itu boleh diperkukuhkan dalam memastikan kemampuan kewenangan perempuan? Iya, pastinya Pak. Karena kita memang butuh butuh kerjasama, butuh bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait, dengan dinas-dinas dan instansi terkait. Karena ketika kemarin kita coba berjalan sendiri, mompreneur ini coba berjalan sendiri, memang kesulitan kita di lapangan adalah data korban-korban rentenir sama KDRT ini ternyata tidak bisa, maksudnya kita survei nih, tapi mereka masih takut-takut untuk menyatakan bahwa saya memang terlilit rentenir seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan memang kita harus memiliki peran-peran kepala masyarakat. Jadi kita harus bersinergi dengan kepala desanya, kemudian kepala RT-nya, ketua RT-nya. Karena beberapa ketika kita survei ke kota yang tingkat kemiskinannya tinggi, kadang-kadang RT-nya sendiri nggak tahu bahwa ternyata ada warganya yang kena rentenir seperti itu. Nah, itu mungkin memang perlu disosialisasikan kembali gitu untuk kepala-kepala masyarakat ini, karena memang dengan adanya perhatian dari kepala masyarakat, maka itu yang membuat akhirnya perempuan-perempuan tematik tadi, yang kasus-kasus tadi bisa terangkat, jadi bisa dengan segera kita bantu seperti itu. Nah, apakah mungkin diwujudkan sistem ekonomi mikro khas untuk perempuan di samping wujudnya sistem mentoring yang teratur? Ya Pak, jadi kita sudah mulai membentuk, jadi kita memang sudah mulai membentuk sistem ekonomi mikro, makanya kita lebih terfokus pada perempuan tematik tadi. Karena biasanya perempuan tematik ini mereka mengalami beban yang cukup tinggi di masyarakat, contoh seperti mantan narapidana. Jadi kalau sudah mereka mau kerja, ternyata background-nya adalah mantan narapidana, mereka kesulitan kadang-kadang seperti itu. Jadi akhirnya program kewirausahaan yang bisa kita bangunkan kepada mereka. Sama ketika wanita tunasusila, karena angka kemiskinan yang tinggi, kemudian mereka terjerat rentenir, kemudian nggak bisa bayar, akhirnya mereka rela untuk menjual dirinya. Nah, itu seperti itu lagi, kita harus sosialisasi lagi. Bahkan kemarin ada dari binaan kita, jadi ternyata dia memang mantan tunasusila. Jadi karena mereka kita berikan dulu mindset-nya, kemudian kita secara agama kita beritahukan lagi kepada mereka bahwa ini adalah dosa dan sebagainya secara perlahan, makanya ada konsep healing seperti itu dan konseling. Nah, baru kemudian akhirnya dia kayak merasa, ya ternyata saya ini salah ya, ternyata jual diri itu tidak boleh. Karena apa? Tingkat pendidikannya sendiri pun dia tidak mendapatkan
cukup bagus di dalam keluarganya, karena mungkin keluarga sebelumnya juga udah keluarga miskin yang kadang-kadang tidak terperhatikan anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi memang memang kita kalau bisa memang kita bikin sistem ekonomi mikro yang khas untuk perempuan tematik ini malah cukup bagus sekali. Dan ini memang sedang kita bangun seperti itu. Baik, mungkin cukup membantu Ada satu jawaban lagi sepertinya, Pak. Sebentar, satu lagi saya jawab ya. Apakah ada hubungan MOU juga dengan Bank BRI? Jika tidak ada, saran saya melihat program BRI sekarang yang mengeluarkan bantuan UMKM, tetapi yang terjadi sekarang bantuan tersebut hanya diberikan cuma-cuma, tetapi tidak ada bentuk pembinaan, mentoring, dan monitoring seperti yang dilakukan. Mungkin ini bisa ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan tingkat ekonomi saat ini. Ya, kebetulan kami kemarin ada ketemu juga dengan pejabat-pejabat dari BRI Syariah, kemudian ketemu juga dengan pejabat dari Bank Mandiri Syariah, kemudian melalui Pak Tipu, Kepala Bank Indonesia, kita memang sudah mulai dijembatanin seperti itu. Tapi kita memang maunya yang berbasis syariah. Jadi itu sudah mulai ada audiensi kemarin. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan segera tindak lanjutkan. Terima kasih Pak Muhammad ya. baik. Saya ingatkan kepada teman-teman peserta yang belum mengisi presensi, bisa segera mengisi presensi. Presensi kita share di kolom pesan ya. Satu lagi pertanyaan terakhir buat Ibu Darmawati, setelah itu kita tutup. Izin bertanya kembali, Ibu Dharma, khusus Kota Samarinda, apa masukan atau saran Ibu, kira-kira sektor apa saja yang harus diprioritaskan pengembangan ekonomi syariahnya, apakah fashionnya, kuliner, pemahaman akademisi terdahulu, atau bagaimana? Silakan Ibu Darmawati. Bentar. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Erwan Siono ya. Betul sekali. Untuk Kota Samarinda, bahwasanya di Kota Samarinda ini terkenal dengan kota bisnis dan atau perdagangan ya. Kita lihat saja banyak sekali UMKM yang berdiri di Samarinda ini, misalkan yang berdiri kafe-kafe atau kopi shop ya, bisnis kuliner, rumah makan, banyak sekali di Kota Samarinda ini. Oleh karena itu menurut saya untuk prioritas pengembangan ekonomi syariah itu yang prioritas itu adalah di bidang kuliner yang diprioritaskan. Jadi untuk pengembangan ekonomi syariahnya itu saran saya agar kafe-kafe atau kopi shop atau rumah-rumah makan atau bisnis kuliner lainnya itu hendaklah mensertifikatkan kafenya atau kopi shopnya atau bisnis kulinernya, ya, mensertifikatkan dengan mensertifikatkan kehalalan produknya, mensertifikatkan kehalalan usaha bisnisnya dan produk makanannya. Karena dari hasil penelitian yang pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Syariah yang kebetulan saya pembimbing skripsinya ya, dari 20-an sampel rumah makan yang diteliti itu hanya 2 saja rumah makan yang sudah bersertifikat halal di Kota Samarinda ini. Tapi itu penelitian sekitar 3 tahun yang lalu. Entah perkembangannya apakah ada berapa perkembangannya ya selama 3 tahun terakhir ini, saya belum mengetahuinya. Namun itu sangat disayangkan ya, rumah-rumah makan, bisnis kuliner atau kafe-kafe yang ada di Samarinda ini masih banyak yang belum bersertifikat halal. Oleh karena itu sangat diutamakan dari LPPOM, Majelis Ulama Indonesia, itu bekerja sama dengan rumah makan di Samarinda dan pusat dan bisnis kuliner lainnya itu agar mensertifikatkan kehalalan produknya. Ini sangat penting sekali dalam rangka pengembangan ekonomi syariah khususnya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur ya. Demikian menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena kan waktu sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Hajah Darmawati M.Hum dan Ibu Windy Karina Parmawati SPSI, yang telah menyampaikan materi yang cukup baik
dan cukup banyak membantu untuk pengembangan khususnya di Kota Samarinda. Kita akan bertemu kembali nanti di session kedua setelah zuhur untuk webinar selanjutnya. Untuk yang pagi ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena telah selesainya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya moderator memohon sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta dan seluruh pemateri untuk webinar. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita live ya. Terima kasih kembali kepada Bapak Profesor